Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farul Lubis, mahasiswa dari Universitas Budi Dharma, kelas SI S2101 NPM 2112019. Saya akan menjelaskan tentang evolusi dan seleksi sistem serta implementasi sistem informasi. Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara menyampaikan informasi, atau yang selanjutnya dikenal dengan istilah teknologi informasi. Sudah ada sejak zaman dahulu, mulai dari gambar-gambar yang tak bermakna di dinding-dinding gua, meletakkan tonggak sejarah dalam bentuk prestasi, sampai diperkenalkannya dunia arus informasi yang dikenal dengan nama internet. Sistem informasi dari setiap zaman akan selalu mengalami perubahan dan perkembangan sistem informasi. Dari tahun ke tahun, sistem informasi semakin maju, semakin modern, dan semakin luas cakupan informasinya. Pengembangan sistem informasi dimulai dari tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi, maka akan semakin cepat pula sistem informasi mengalami pengembangan. Informasi yang disampaikan penuh pengembangan, dari sekadar penggambaran keadaan sampai taktik bertempur. Teknologi berkembang dengan cepat sehingga organisasi mulai merasakan bahwa teknologi informasi perlu digunakan untuk meningkatkan penyediaan informasi agar dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang akan dilalui oleh manajemen. Sistem baru dibuat karena adanya suatu instruksi dari pimpinan ataupun kekuatan dari luar organisasi, misalnya peraturan pemerintah. Jadi sistem baru dikembangkan dengan memecahkan permasalahan yang timbul agar dapat meraih kesempatan atau untuk memenuhi instruksi yang diberikan. Dengan telah dikembangkan sistem yang baru, maka diharapkan akan terjadi peningkatan ini berhubungan dengan PCS, yaitu performance atau kinerja, information atau informasi, ekonomi atau economy, control, pengendalian, effectiveness atau efisiensi, service atau pelayanan. Materi pembahasannya: 1. Evaluasi sistem informasi. 2. Seleksi sistem informasi. 3. Implementasi sistem informasi. 1. Evaluasi sistem informasi. Evaluasi merupakan teknik yang digunakan untuk menguji kegunaan usability atau fungsi-fungsi dari sistem antarmuka. Proses ini tidak dapat dilakukan dalam satu proses akan tapi dengan prinsip leverage. Dengan hasil evaluasi digunakan untuk memodifikasi atau memperbaiki perancangan. Tujuan dari evaluasi ini adalah: 1. Melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Sistem tidak hanya didukung oleh fungsionasi yang baik, akan tetapi harus mampu memenuhi kebutuhan user. Desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Pada tahapan ini, evaluasi yang dilakukan meliputi pengukuran kinerja dari user pada sistem untuk melihat efektivasi sistem dalam mendukung tugas. 2. Melihat efek interface bagi user. Kesederhanaan tampil dalam informasi yang cukup merupakan kunci dalam aspek kebutuhan sistem, usability dan perilaku user. Dalam keseharian kita, seseorang akan lebih nyaman menggunakan sebuah alat tertentu tanpa banyak belajar. Hal ini merupakan sebuah aspek penting dalam membangun sistem antarmuka. 3. Mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Bila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan keinginan user dan malah timbul kekacauan antara user, maka hal ini berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain. Evaluasi sistem informasi adalah suatu kegiatan terencana yang bertujuan untuk memeriksa dan menilai sumber daya dalam organisasi untuk mendapatkan hasil yang dibandingkan dengan menggunakan tolak ukur tertentu untuk memperoleh hasil mengenai kinerja sumber daya organisasi tersebut. 2. Seleksi sistem informasi. Seleksi sistem informasi merupakan proses di mana nilai sistem, biaya, dan keuntungan cost atau benefit dibandingkan dan salah satu dipilih oleh perancangan yang lebih rinci. Fase ini menjadi proses pengoptimasi yang melihat apakah suatu sistem dapat bekerja dan memenuhi pemerintahan user. Cara menyeleksi sistem. Evaluasi sistem informasi dan kebutuhan pemerintahan sistem bersumber dari: 1. Nilai sistem. Nilai suatu sistem diukur dalam 3 faktor kelayakan, yaitu TELOS atau Flexibility Factor, PDM, Strategi Factor, Murray Design Factor. 2. Analisa biaya dan keuntungan.
mengukur biaya, keuntungan yang tangible dan intangible masuk akal tidak dari sistem yang diusulkan. Langkah-langkah dalam menyeleksi dan memilih sistem yang dapat dilakukan oleh pemilihan sistem dengan cara 1. Memilih media teknologi. Tidak semua media produk dapat memenuhi kebutuhan. Harus memiliki pedoman yang menentukan jenis media produk mana yang tepat untuk masing-masing kategori kebutuhan teknologi yang kita butuhkan. Meminta proposal dari penjual. Proposal digunakan sebagai suatu dasar untuk penyedia teknologi yang paling tepat. 3. Menyaring penjual. Tidak semua proposal yang masuk dalam evaluasi, hanya proposal dari penjual dan memenuhi syarat saja yang dievaluasi. 4. Mengevaluasi penjual yang lolos saringan. Proposal yang lolos saingan perlu dibandingkan dengan yang lainnya dan ranking untuk menentukan penjual mana yang direkomendasi. Perangkat lunak atau software. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam mengevaluasi perangkat lunak atau software yang kita butuhkan adalah 1. Kemudahan digunakan. 2. Modularitas dan kemudahan dimodifikasi. 3. Kecepatan proses. 4. Kelengkapan. 5. Pengendalian program yang ada. Perangkat keras hardware. Beberapa faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan perangkat keras atau hardware yang kita butuhkan adalah 1. Ketahanan dan keandalan. 2. Kecepatan proses. 3. Bentuk fisik. 4. Harga. 5. Kompatibilitas. 6. Modularitas. 7. Pengendalian perangkat keras. 3. Implementasi sistem informasi. Implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui untuk menginstal, menguji dan memulai sistem baru atau sistem yang diperbaiki. Adapun tujuan dari implementasi sistem adalah sebagai berikut: menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui sebelumnya, memastikan bahwa pemakai user dapat mengoperasikan sistem baru, menguji apakah sistem baru tersebut sesuai dengan pemakai, memastikan bahwa konversi ke sistem baru berjalan yaitu dengan membuat rencana, mengontrol dan melakukan instalasi baru secara benar. Implementasi sistem mempunyai 4 tahap, yaitu 1. Membuat dan menguji basis data dan jaringan. 2. Membuat dan menguji program. 3. Memasang dan menguji sistem baru. 4. Mengirim sistem baru ke dalam sistem informasi. Implementasi sistem. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.